Imagination. Nice. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Rahayuningsih, Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kebijakan ekonomi pemerintah. Pengertian kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi adalah serangkaian langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengelola dan mengarahkan kegiatan ekonomi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan ekonomi tertentu, seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, pemerataan pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan ekonomi adalah cara pemerintah mengatur ekonomi agar kondisi negara lebih baik dan masyarakat sejahtera. Tujuan kebijakan ekonomi pemerintah yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produksi barang dan jasa di suatu negara. Yang kedua, stabilitas ekonomi, meningkatkan inflasi, mengurangi fluktuasi harga dan menghindari resesi ekonomi. Yang ketiga, pemerataan pendapatan, mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Yang keempat, mengurangi pengangguran, menciptakan lapangan kerja melalui berbagai program pemerintah. Yang kelima, menjaga keseimbangan neraca pembayaran, menjaga agar ekspor dan impor tetap seimbang. Dan yang terakhir yaitu kesejahteraan masyarakat, memastikan masyarakat memiliki akses terhadap kebutuhan dasar. Selanjutnya, jenis-jenis kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu kebijakan ekonomi makro dan kebijakan ekonomi mikro. Kebijakan ekonomi makro adalah fokusnya pada ekonomi secara keseluruhan atau nasional, misalnya kebijakan fiskal dan moneter. Sedangkan kebijakan ekonomi mikro adalah fokusnya pada unit-unit kecil dalam ekonomi, seperti rumah tangga dan perusahaan. Biasanya berbentuk kebijakan industri, UMKM, dan lain-lainnya. Macam-macam kebijakan ekonomi. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran dan penerimaan negara atau terutama pajak dan belanja negara. Dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tujuannya menstabilkan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan, dan menyediakan layanan publik. Instrumen utamanya yaitu pajak dan belanja pemerintah. Contohnya di sini saat resesi pemerintah menambah belanja infrastruktur untuk menyerap tenaga kerja dan menaikkan pajak rokok untuk mengurangi konsumsi dan meningkatkan pendapatan negara. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga. Dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Tujuannya menekan inflasi, menjaga nilai tukar rupiah, menjaga stabilitas keuangan, dan instrumen utamanya yaitu operasi pasar terbuka atau EPT, jual beli surat berharga pemerintah. Kedua, tingkat diskonto atau BI rate, pengaruh terhadap suku bunga kredit dan tabungan. Dan cadangan wajib minum atau GWM, uang yang harus disimpan di Bank Indonesia. Contohnya, saat inflasi tinggi, BI menaikkan suku bunga agar masyarakat mengurangi konsumsi, dan saat resesi, BI menurunkan suku bunga agar masyarakat terdorong berinvestasi dan belanja. Yang ketiga yaitu kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah kebijakan yang mengatur kegiatan ekspor dan impor. Tujuannya melindungi industri dalam negeri.
meningkatkan devisa dari ekspor, menjaga keseimbangan neraca perdagangan. Instrumennya tarif biaya masuk, kuota impor, subsidi ekspor, embargo atau larangan ekspor. Contohnya, pemerintah melarang ekspor nikel mentah agar diproses di dalam negeri dan meningkatkan nilai tambah. Yang keempat, kebijakan industri. Kebijakan industri adalah upaya pemerintah mendorong pertumbuhan sektor industri dan manufaktur. Tujuannya menumbuhkan industri nasional, meningkatkan ekspor barang olahan, dan menyerap tenaga kerja. Langkah-langkahnya yaitu pemberian subsidi atau insentif pajak, mendirikan kawasan industri, dan mendorong hilirisasi industri. Contohnya program Making Indonesia 4.0 untuk mendorong digitalisasi industri. Contoh kebijakan ekonomi Indonesia. Jenis kebijakan ekonomi fiskal. Contoh kebijakan di Indonesia, bantuan langsung tunai atau BLT, pembangunan IKN melalui APBN. Jenis kebijakan moneter, penurunan BI rate saat pandemi COVID-19. Jenis kebijakan perdagangan, larangan ekspor batu bara sementara tahun 2022. Jenis kebijakan industri, insentif untuk kendaraan listrik dan industri baja nasional. Dampak kebijakan ekonomi. Yang pertama, dampak positifnya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, meningkatkan produksi nasional, dan menjaga stabilitas ekonomi. Sedangkan dampak negatifnya yaitu defisit anggaran, inflasi, kesenjangan ekonomi meningkat, dan ketergantungan pada utang luar negeri. Mungkin hanya itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.